Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daragil Kusuma Nintias dari kelas MGD 23 NPM 0171. Di sini saya ingin menjelaskan tentang uji instrumen data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan SPSS. Langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita siapkan dulu ini datanya. Di sini aku udah ada data kuesioner yang udah aku sebarkan ke beberapa responden. Di sini aku punya 52 responden data kuesioner. Pertama-tama kita salin dulu semuanya. Salin ke SPSS-nya. Di data view kalian langsung paste aja. Nah, di sini kan masih var nih kan. Nah, untuk mengubahnya itu kalian ke variable view, di name kalian ubah di sini sesuai data kuesioner kalian. Sini x1.1, x1.2, sorry. Nah, udah, kita langsung lanjut ke mau uji validitas. Kalian pergi ke analyze, pilih correlate, nah di bivariate. Nah, kalian sesuaikan aja mau uji data yang mana. Nah, di sini aku mau uji semuanya aja. Pindahkan ke variabel. Oke. Nah, di sini untuk cara tahu gimana validnya atau tidak, kalian bisa lihat di sini di percent correlate di total. Di sini X1 itu 0,576. Nah, kita pergi ke interpretasinya. Di sini aku udah ngerjain sebenarnya. Nah, dikatakan valid apabila rumus R tabel nih. Di sini diketahui N sama dengan 52 karena respondennya aku tuh 52 dan alfanya itu 0,025. Nah, dikatakan valid apabila hasil R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, di sini R hitungnya itu aku 0,576. Untuk R tabel 0,273. Kalian lihat di sini nih. DF rumusnya itu DF N dikurangi 2 sama dengan 52 dikurangi 2 50. Di sini aku ada R tabel. Kalian bisa langsung download di Google atau di mana. Di sini di signifikan 0,25 atau 0,05 di 50. Di sini kan 0,2732. Tapi karena aku mau ngambil
3 angka di belakang koma, jadi aku cuma tulis 0,273. Nah, karena di sini misalnya X1-nya itu di sini aku R hitungnya itu 0,576, R tabelnya itu 0,273. Jadi kan lebih besar dari R tabel kan. Jadi itu datanya itu valid gitu. Kalau kurang dari R tabel berarti itu datanya itu tidak valid gitu. Terus jadi kalian ngulang lagi dari awal. Nah, sekarang kita coba ke uji reliable. Caranya itu kalian klik analyze lagi, terus pilih skala di sini reliability analysis. Nah, untuk reliabilitas ini kalian itu di sini pindahkan semuanya. Kalau kalian mau uji semuanya, pindahkan ke kanan. Tapi itu kalau reliabilitas itu kecuali total. Jadi totalnya itu kalian pindahkan ke sini lagi ke kiri. Jadi kita gak pakai total. Pindahkan semuanya. Langsung aja klik OK. Nah, untuk reliabilitas kalian bisa dilihat dari reliability statistik di Cronbach Alpha. Di sini alpanya aku tuh Cronbach alpanya itu 902. Tekan ke sini. Nah, di sini aku nguji satu persatu, guys. Nah, kalau nguji satu persatu tuh kayak gini. Loh. Dikatakan apa? Dikatakan reliable apabila suatu indikator dikatakan reliable jika nilai alpha Cronbach lebih besar dari 0,60. Sedangkan suatu indikator dikatakan tidak reliable jika nilai alpha Cronbach kurang dari 0,60 dan tidak diikut sertakan dalam pengujian selanjutnya. Nah, karena di sini tuh aku tuh ngujinya tuh satu persatu. Kalau yang output yang aku coba barusan itu kan semuanya. Kalian gak apa-apa sih kalau mau satu persatu atau semuanya. Uji asumsi klasik, kalian cuma pergi ke filenya tabulasi data kalian tadi tuh. Kalian cuma copy totalnya aja. Ke SPSS di data view kalian paste. Nah, pergi ke variable view. Di sini di name-nya itu kalian ubah ke variabel data kuesioner kalian. X1, X2, X3, X1. Nah, di label ini kalian kasih judul kuesioner kalian per variabel ya. Pengalaman pelanggan. Niat beli kembali. Nah, untuk di Measure ini kalian ubah ke skala. Unknown-nya itu diubah ke skala.
kecuali yang Y. Nah, untuk uji asumsi klasiknya kita masuk ke analyze, ini ke regression, klik linear. Nah, yang Y ini, niat beli kembali ini kalian pindahkan ke dependent. Nah, untuk yang X ini kalian pindahkan ke independent semuanya. Nah, untuk statistik ini kalian pencet, kalian centang di deskriptif, collinearity diagnostics, dan Durbin-Watson case-wise diagnosis. Continue. Untuk di plot, kalian yang Z-rate ini kalian pindah ke X, untuk X yang S-rate ini kalian pindah ke Y. Nah, di sini kalian centang aja semuanya, histogram, normal probability plot, terus continue. Nah, di save ini kalian di residual centang ini, terus klik continue. Habis itu di option ini kalian gak usah diubah-ubah, jadi langsung continue. Klik OK. Kita tunggu. Nah, ini outputnya yang keluar. Nah, terus kita klik analyze lagi, terus ke non parametric test, kalian ke legacy dialog, ke one sample KS ini. Nah, di unstandard ini kalian pindahkan ke test variable list, langsung klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Sekarang kita uji di uji asumsi klasik ini ada uji normalitas, terus uji heterokedastisitas, terus uji multikolinearitas. Nah, untuk uji normalitas kalian bisa lihat di sini, di diagram ini, di histogram maksudnya. Di sini, apabila di sini puncaknya itu berada di tepat 0, berarti itu normal, atau enggak kalian bisa lihat di sini. Nih, di sini. Di sini aku udah ada. Menurut ini ya, dilihat di sini. Hasil output SPSS tersebut pada grafik normal probability plot menunjukkan bahwa data atau titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Di sini, jadi titik-titiknya itu kalian mengikuti garis ini. Kalau bertebaran atau di sini atau di sini, berarti itu nggak normal gitu datanya. Atau enggak kalian bisa lihat di Kolmogorov di sini. Di sini. Di bagian sini. Nah, di Kolmogorov ini kalian bisa lihat di assign sig ini nih, yang 0,249. Yang dimana interpretasinya itu hasil data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada kolom Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa nilai signifikansi assign sig ini lebih besar dari 0,050, yaitu sebesar 0,249, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tersebut normal. Itu. Selanjutnya kita ke uji heterokedastisitas. Kita pergi ke sini lagi, ke SPSS-nya, klik transform, di compute variable. Nah, di target variable ini kalian ketik ini ABS res. Di numeric expression ini kalian ketik ABS dalam kurung
dalam kurung res underscore 1 tutup kurung, langsung klik OK. Nah, terus ke analyze. Di analyze ini kalian ke regression lagi, klik linear. Nah, yang niat beli kembali Y1 ini kalian pindahkan ke kiri, terus abstract-nya ini kalian pindahkan ke kanan. Nah, untuk di statistik ini kalian yang tadi dicentang itu di uncentang sekarang. Ini ikutin aja. Continue, plot, histogram, di save juga. Ini semuanya tuh di uncentang yang tadi kalian centang. Langsung continue dan OK. Nah, hasilnya tuh ini. Untuk uji heteroskedastisitas kalian di sini yang tadi itu. Nah, berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa grafik scatter plot memperlihatkan bahwa titik-titik pada grafik tidak dapat membentuk pola tertentu yang jelas, yakni titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga grafik tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas. Hasil ini memperlihatkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi, kalau titiknya ini menyebar, berarti itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Kalau misalnya menumpuk itu berarti itu terjadi gitu. Nah, sekarang kita atau enggak bisa kalian lihat di sini koefisien. Di sini koefisiennya. Nih, diketahui dari tabel bahwa nilai pengalaman pelanggan itu 0,551 di sini nih. Dan kepuasan pelanggan itu 0,067, kepercayaan pelanggan itu 0,094. Dari setiap variabel lebih besar dari 0,05 yang menandakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Jadi kalau misalnya kurang dari 0,05 berarti itu terjadi. Sekarang kita lanjut ke uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas itu kalian bisa lihat di koefisien yang di sini. Yang di tolerance atau VIF. Kalian pindahkan ke sini. Nah, jadi hasil pengujian multikolinearitas tersebut diperoleh nilai tolerance masing-masing variabel independen berada di atas 0,10. Dan nilai FIF variabel independen lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas atas variabel independen dalam model regresi. Di sini nih VIF-nya itu kan lebih dari 10 kan? Lebih kecil dari 10. Di sini 3,117, 2,945, 3,145. Nah, untuk di tolerance ini itu kan lebih itu kan berada di atas 0,10. Nih, lihat di sini. Nah, untuk diuji hipotesis kalian ini copy semuanya. Save semuanya. Terus di data view kalian langsung ini aja. Nah, terus ke variable view. Di name ini kalian ubah lagi seperti tadi. Total X1 X2.1 X2.2 total X2 X3.1
Total X3. Saya budi ji. Ini saya budi. Benar apa? Total Y. Nah, di desimal ini kalian ubah ke 0. Biar cepat, kalian copy aja. Paste. Copy. Untuk uji hipotesis ada uji T, uji F, sama uji R. Nah, kita ke uji T, analyze, terus pergi ke regression, ke linear. Nah, untuk di Y-nya ini pindahkan ke sini, dependent. Nah, untuk di uji T ini kalian gak bisa langsung gitu, jadinya harus diuji satu-satu, tergantung kalian mau nguji variabel apa. Di sini aku mau nguji X1 dependent, dipindahkan ke independen, terus oke. Ini hasilnya. Untuk uji hipotesis itu kalian bisa lihat di koefisien ini nih. Nah, untuk nilai signifikan 0,05, terus nilai T hitungnya itu lebih besar dari nilai T tabel. Nah, T tabelnya itu ada rumus. Jadi rumusnya itu T dalam kurung A dibagi 2, N dikurangi K dikurangi 1. Dimana A-nya ini itu 0,05 dibagi 2, terus N itu banyaknya jumlah responden. Di sini kan respondennya aku tuh ada 52. Nah, K-nya ini banyaknya variabel. Karena di sini aku nyobanya itu variabel X1 terhadap Y, jadi itu kan ada 2. Nah, itu dikurangi 1. 0,05 dibagi 2 itu 0,025. Terus ini hasilnya ini tuh hasilnya itu 49. Jadi T tabelnya itu kalian cari di Google di sini. Di 49. Di sini 2,010. Jadi untuk variabel X terhadap Y, nilai sin di sini, nilai sinnya ini 0,000 kurang dari 0,05. Nah, T hitungnya itu 8,965, lebih besar dari 2,010. Sesuai dengan tabel di atas, yaitu hasil uji T menunjukkan bahwa nilai sin pengaruh pengalaman pelanggan X1 terhadap nilai beli kembali Y adalah 0,000. Berarti kan kurang dari 0,05, dan nilai T hitung 8,965 lebih besar nilai T tabel 2,010. Artinya terdapat pengaruh pengalaman pelanggan terhadap niat beli kembali secara signifikan. Terus selanjutnya di sini X2 terhadap Y, X3 terhadap Y gitu. Nah, selanjutnya kita ke uji F. Untuk uji F ini kalian lihatnya itu di ANOVA.
kalian lihatnya tuh di ANOVA. Terus di sini klik analyze lagi, terus regression ke linear. Nah, untuk yang uji F ini kalian bisa semuanya. X-nya itu bisa semuanya. Jadi aku pindahkan semuanya di sini ke independen. Klik OK. Nah, hasilnya itu kalian bisa lihat di ANOVA di sini. Aku pindahkan ke sini interpretasinya. Itu uji F. Hasil uji F tersebut diperoleh nilai F hitung sebesar 31,052 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Sini. Lebih kecil dari signifikan 0,05, yang artinya adalah variabel X. Semuanya ini kepercayaan pelanggan, kepuasan pelanggan, pengalaman pelanggan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian jasa. Ya, keputusan bukan keputusan pembelian jasa, maaf. Di sini keputusan terhadap niat beli kembali. Niat beli kembali. Nah, sekarang kita ke uji R. Untuk uji R itu kalian lihat di modal sumarinya di sini. Modal sumarinya di sini kan. Yang dimana diketahui nilai R square 0,660 di R square ini atau 66,0%, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y sebesar 66,0% dan sisanya 34,0% dipengaruhi oleh variabel lain. Kalian cuma tinggal lihat di sini di R square-nya. Segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.